Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Cacat apakah yang karenanya pernikahan bisa ditolak? Ulama berbeda pendapat yaitu 1. Malik dan Syafi'i sepakat bahwa penolakan itu bisa terjadi karena 4 hal: gila, lepra, kusta dan penyakit pada kemaluan yang menghalangi persetubuhan, baik itu daging yang tumbuh pada kemaluan, atau yang menutup kemaluan pada wanita, atau berupa kelamin yang terpotong atau mandul pada laki-laki. 2. Para pengikut Maliki berbeda pendapat tentang 4 hal: hitam, botak, kemaluan yang berbau busuk atau mulut yang berbau busuk. Satu pendapat mengatakan ditolak karenanya dan pendapat lain mengatakan tidak ditolak karenanya. 3. Sedangkan Abu Hanifah, para pengikutnya dan Ats-Tsauro berpendapat bahwa seorang wanita tidak ditolak dalam pernikahan, kecuali karena 2 cacat saja, yaitu daging yang tumbuh pada kemaluan dan yang menutup kemaluan. Hal-hal yang mendorong adanya khiyar, hak memilih dalam pernikahan. Hal-hal yang mendorong adanya hak memilih dalam pernikahan ada 4. 1. Cacat. 2. Kesulitan untuk memberikan mahar, nafkah atau pakaian. 3. Kehilangan, maksudnya, kehilangan suami. 4. Kemerdekaan yang dimiliki oleh budak wanita yang bersuami. Pasal pertama, khiyar, hak memilih karena cacat. Para ulama berbeda pendapat tentang hal-hal yang mendorong adanya khiyar karena cacat bagi masing-masing suami istri, yaitu dalam 2 masalah. Apakah pernikahan bisa ditolak karena cacat atau tidak? 1. Malik, Syafi'i dan para pengikut mereka berdua berpendapat bahwa cacat bisa mendorong adanya khiyar untuk menolak atau menahan istri. 2. Sedangkan ahli zahir bahwa tidak mendorong adanya khiyar untuk menolak dan menahan istri. Ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana bila suami menghilang? Mereka berbeda pendapat tentang suami yang hilang serta tidak diketahui hidup atau matinya di negeri Islam. 1. Malik berpendapat bahwa istrinya diberi waktu 4 tahun, dimulai sejak dia mengadukan perkaranya kepada hakim. Jika penelitian tentang hidup atau matinya suami telah selesai, lalu dia tidak diketahui, maka hakim memberikan waktu kepada istrinya. 2. Sedangkan Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri orang yang hilang tidak halal hingga kematiannya. Terbukti, pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Sebab perbedaan pendapat, pertentangan antara istishabul hal kembali kepada hukum asal dengan qiyas, yaitu bahwa istishabul hal mengharuskan ikatan pernikahan itu tidak lepas kecuali dengan adanya kematian atau perceraian hingga terdapat dalil yang menunjukkan selain itu. Bagaimana bila budak wanita merdeka sedangkan suaminya masih budak? Para ulama sepakat bahwa seorang budak wanita jika merdeka, sementara suaminya adalah seorang budak, maka dia berhak melakukan khiyar. Mereka berbeda pendapat jika dia merdeka, sedangkan suaminya adalah orang merdeka, apakah dia berhak melakukan khiyar atau tidak? 1. Malik Syafi'i, Ahli Madinah, Al-Auza'i, Ahmad dan Al-Laits berpendapat tidak ada khiyar baginya. 2. Abu Hanifah dan Ats-Tsauro berpendapat dia berhak melakukan khiyar, baik suaminya merdeka atau budak. Sebab perbedaan pendapat, kontradiksi penukilan hadits Barirah, dan kemungkinan alasan yang mengharuskan adanya hak khiyar, yaitu apakah paksaan yang terjadi dalam pernikahannya secara mutlak jika ia sebagai budak wanita atau paksaan agar dia menikah dengan budak laki-laki.